Selamat pagi dan selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam channel Katekese Iman Katolik. Terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise. Orang Latin mengatakan semel Catholicus, semper Catholicus. Sekali Katolik, tetap senantiasa Katolik. Karena itu, terimalah yel-yel orang-orang Katolik. Lahir Katolik, baptis Katolik, nikah Katolik, mati pun tetap Katolik. Oke, para sahabat sekalian. Pagi hari ini saya mau memberikan katekese singkat tentang beberapa pertanyaan menyangkut baptisan Katolik. Karena biasa kita dengar di luar sana orang bilang, oh baptisan Katolik itu tidak sah karena tidak ditenggelamkan atau diselamkan. Atau baptisan Katolik itu tidak sah karena mereka menggunakan baptisan percik. Oke, apakah istilah-istilah asing ini ada di dalam gereja Katolik? Mari kita temukan jawaban dalam materi katekese ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya hendak jawab pada kesempatan ini. Tentunya pertanyaan lain Anda nanti bisa mengajukan supaya saya bawa jawab dalam bentuk materi katekese. Pertanyaan pertama adalah bahwa baptisan Katolik tidak sah karena tidak ditenggelamkan. Jadi harus ditenggelamkan. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Apa? Jawabannya bahwa Yesus tidak menyuruh orang untuk dibaptis dengan cara ditenggelamkan. Yesus hanya menyuruh, pergilah baptislah orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu. Yesus hanya bilang begitu. Dia tidak bilang yang lain. Jadi kalau bilang mesti ditenggelamkan atau mesti apalagi tentunya tidak ada dalam kitab suci sebenarnya. Mereka masih bisa mengembangkan lagi pertanyaan. Tapi kan Yesus dibaptis di sungai Yordan itu dengan cara ditenggelamkan ke dalam air. Betul. Yesus memang waktu dibaptis oleh Yohanes Pemandi di sungai Yordan ditenggelamkan atau masuk ke dalam air. Tetapi beda baptisan Yesus dengan baptisan yang kita terima. Bahwa bedanya adalah bahwa baptisan Yesus itu untuk memulai karyanya. Jadi sangat beda. Nanti sebentar saya akan menjawab. Tapi jawaban terhadap pertanyaan tadi bahwa Yesus dibaptis di sungai Yordan, kalau begitu jawabannya adalah bahwa oke, kalau Anda mau mengatakan bahwa itu adalah baptisan yang sah, silakan pergi ke Israel sana, ke sungai Yordan, untuk dibaptis di sana supaya sah. Jangan dibaptis di sini, di sungai-sungai atau di kolam renang atau bahkan di laut dan lain sebagainya. Jangan dong, harus ke sungai Yordan. Tapi sekali lagi, Yesus hanya memerintahkan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa Katolik menggunakan baptisan percik? Ini saya biasa sedikit emosi mendengarkan istilah percik. Jadi kalau istilah percik itu berarti seperti malam Paskah kita mendapatkan percikan dari imam. Air, lalu kita memasukkan bunga atau apa di dalam, lalu kita percik. Percikilah aku, itu percik. Baptisan Katolik tidak menggunakan baptisan dengan cara percik. Tidak. Dalam gereja Katolik ada dua cara membaptis yang dianjurkan oleh gereja. Dalam kanon 854, di sana saya baca untuk diketahui. Di sana dikatakan begini,
baptis hendaknya dilaksanakan entah dengan dimasukkan ke dalam air, entah dengan dituangi dengan air. Jadi ada dua cara membaptis gereja Katolik. Pertama adalah baptisan dituangi dengan air. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu cara pertama. Cara kedua adalah baptisan dengan memasukkan atau mencelupkan si bayi itu ke dalam bejana baptis yang biasanya diberkati, airnya diberkati pada malam Paskah. Atau pada malam Paskah itu bejana besar di sana, lalu anak-anak dimasukkan ke dalam bejana itu, air dalam bejana. Jadi dua baptisan itu yang ada dalam Katolik. Baptisan dituangi dengan air atau dicelupkan, dimasukkan dalam air. Dan tidak ada baptisan percik. Jadi ini harus dipahami baik-baik. Oke, pertanyaan ketiga. Mengapa gereja Katolik membaptis anak-anak, bayi-bayi? Padahal Yesus itu dibaptis pada waktu dewasa. Di sini lagi kesalahan penafsiran. Bahwa Yesus dibaptis itu bukan karena dia berdosa, bukan. Dia tidak berdosa. Yesus dibaptis itu untuk memulai karyanya di depan umum. Kalau kita gereja Katolik mengapa membaptis bayi? Pertama, alasan pertama adalah gereja mengajarkan, meyakini bahwa semua manusia lahir dengan membawa dosa asal. Dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Jadi kalau anak-anak itu, pertanyaannya adalah, kalau memang misalnya tunggu sampai anak dewasa, lalu anak itu dia mati sebelum dibaptis, lalu kemana anak itu? Serahkan kepada Allah, ya betul. Tapi Allah itu menggunakan cara-cara manusiawi untuk menyatakan sesuatu, dan itulah yang disebut sebagai sakramen. Karena itu dengan pembaptisan bayi itu, anak itu atau dosa asal dalam diri anak itu dikeluarkan darinya. Anak ini lalu menjadi anak Allah. Anak ini lalu menjadi anggota gereja. Jadi betapa luhurnya untuk baptisan anak-anak. Jadi para sahabat sekalian, ini beberapa hal yang dapat saya berikan sebagai katekese karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga kalau ada pertanyaan tentunya nanti saya akan menjawab dalam materi katekese berikut. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam katekese berikut.